Pada video kali ini kita akan membuat game Flappy Bird seperti ini dengan menggunakan game engine GDevelop. Oke, saksikan terus videonya. Selanjutnya kita akan buat scoring ya. Kita buat scoring. Oke, di sini di layoutnya kita tambahkan sini score pakai teks ya. Score size-nya misalkan 60. Kita mulai dari 0, bold kita buat hitam, play. Kita letakkan di sini misalkan di sini di tengah. Nah, ke tengah nggak apa-apa. Nah, kita preview. Nah, lihat bahwa skornya ini berada di belakang pipa ya. Nah, biar dia tetap berada di atas pipa, nah di sini kita mainkan layernya. Di sini ada layer editor. Nah, semua objek ini secara default dia berada di base layer ya. Nah, kita bisa nambahkan satu layer baru, misalkan kita kasih nama UI ya, paling atas kita letakkan seperti itu. Nah, kemudian kita close saja. Kemudian yang bagian ini, nah di sini ada layernya, ini kita arahkan ke UI. Oke. Nah, ketika kita preview lagi, nah, karena dia paling atas berarti dia tentunya akan kayak urutan layer itu ya, dia di atas lah. Itu. Nah, kita akan buat sebuah variabel ya yang nanti akan menampung nilai skor. Kita buat sebagai global variable. Kita masukkan, misalkan variabelnya adalah skor pemain. Number ya, tipenya adalah number, skor pemain. Apply global variable. Oke, kemudian kita ke scan utama. Nah, sekarang kita atur untuk membantu setting skor ini. Oke, kita akan buat objek baru. Jadi logikanya adalah misalkan seperti ini ya, di antara pipa atas dan pipa bawah ini kita akan buat satu objek ya, sebelah kanannya seperti ini. Jadi kalau si burungnya nanti ini melewati celah ini dan menyentuh objek bantunya tadi, maka baru skornya bertambah. Oke, bisa hapus. Makanya kita buat satu objek baru ya, kita pakai sprite saja. Kemudian garis bantu lah, kalian boleh namakan apa saja. Kemudian add animation, edit scale, pakai warna merah saja. Kemudian kita buat dia buat sebesar 1280 ya, size, save, apply. Oke, seperti ini ya caranya. Oke, kemudian kita edit pointnya. Jadi di sini kita letakkan agak ke sini, terus apply seperti itu ya. Ini kita hapus saja karena nanti dia akan di-generate. Nah, kita ingin nanti garis bantunya tadi itu juga akan muncul begitu pipanya di-create di sini ya. Caranya ini kita copy, ini kita paste di sini, ini kita turunkan. Pipa atasnya kita ganti dengan garis bantu tadi, dan posisi garis bantunya
itu bisa di posisi yang sama dengan X-nya 650. Kemudian Y-nya kita buat 0 saja. Kemudian kita coba, oh ya, dan jangan lupa kita buat dia juga bergerak ya. Jadi ini kita copy, masukkan ke sini, garis bawahnya ini pipa bawah kita ganti garis bantu. Nah, kita coba preview. Jadi dia muncul seperti itu, persis di situ ya. Oke, kita ingin agak sedikit sebelah kanan. Nah, karena itu yang di sini garis bantunya posisinya 650 kita rubah ya, X-nya jangan 650 tapi ke 700. Oke, preview lagi. Nah, saat itu ya. Oke, kita kasih skor di sini ya. Mulai add new event lagi. Oke, kita buat satu kondisi, tambahkan kondisi jika bird collision itu bersentuhan ya dengan garis bantu tadi. Oke, nah ini ya, apa yang terjadi. Kita ingin add action global variable tadi, value of global variable, value-nya tadi adalah skor pemain, terus operator kita add, tambahkan 1. Oke, change the global variable, tambah 1. Nah, selanjutnya kita ingin buat yang sini, tampilan sini itu akan mengikuti tampilan atau isi dari global variable skor pemain tadi. Nah, caranya gimana? Kita tambahkan di sini action ya, yaitu skornya, modify text, kemudian pilih choose operator set to, kemudian variable kita panggil variabelnya yaitu global variable string ya, variabelnya adalah skor pemain. Oke, nah kita coba preview. Oke, begitu dia nanti kena merahnya, nambah banyak ya. Nah, harusnya nambah 1 saja. Ini nambah banyak karena apa? Karena dia sentuhnya agak lama ini ya. Karena itu kita buat di sini triggers one aja. Triggernya sekali saja. Oke. Jadi sekali bersentuhan. Oke, nambah 1. Preview lagi ya. Oke, nambah 1, 2, dan seterusnya ya. Nah, kemudian kita ingin jangan sampai tadi ya, garis bantunya itu terlihat ketika bermain ya. Karenanya kita buat garis bantunya itu hilang ya, transparan lah seperti itu ya. Nah, kita letakkan di mana? Kita letakkan di sini ya. Action, garis bantu, kemudian opacity, change sprite opacity-nya, terus operator set to, kita kasih nilainya 0 berarti dia transparan. Oke, di sini lagi. Oke, kita preview. Oke, sudah tidak terlihat. Oke, tambah 1 kalau lewat, tambah 2 disini. Nah, itu kalau dia melewati pipanya, tapi kalau dia menyentuh pipanya, maka kita buat dia reset lagi dari awal ya. Reset dari awal. Nah, untuk resetnya kita tambahkan di sini add new event jika conditionnya, jika birdnya collision dengan pipa, baik pipa atas atau pipa bawah, kan kita juga harus membuat kondisinya dia kena pipa atas atau pipa bawah ya. Nah, di sini kita terapkan groupingnya. Oke, balik ke sini, kita tetapkan grouping, kita objek group, kita buat 1, kita kasih nama
pipa. Oke, kita tambahkan pipa atas dan pipa bawah ya. Oke, sehingga kalau dia langsung dia kena di sini pipa atas kita ganti grup pipa. Nah, jadi baik kena pipa atas atau pipa bawah. Nah, kondisinya seperti itu apa? Kita buat dia reset dari awal ya. Nah, di sini kita buat satu scan lain ya. Tempat nanti diarahkan ya untuk reset itu. Balik ke sini, kemudian di bagian ini skin utama ini kita duplikat saja, kemudian kita ganti namanya deh, kita ganti namanya jadi home gitu. Nah, sini akan ada layout untuk scan untuk home-nya, dan di sini muncul ya tab scan home dan event home. Oke. Untuk di sini kita tidak memerlukan ini ya. Kemudian ini kita score mungkin nanti ya. Nanti kita letakkan di sini, kemudian kita bisa tambahkan satu tulisan lagi, karena di bagian home ya biasanya kita kasih judul lah ya. Judul sini. Kemudian behaviornya kita tidak perlukan ya. Nah, hapus saja behaviornya. Kemudian kita tambahkan satu objek untuk keluar dari aplikasi ya, keluar dari gamenya ya. Pakai sprite saja. Exit. Kita tambahkan tombol exit ya. Exit di sini. Ya, seperti ini. Preview. Gitu ya. Oke, jangan lupa di home ini karena tadi kita duplikat ya. Makanya event-eventnya juga ikut di sini. Nah, ini eventnya kita hapus saja. Jadi kemudian kita sisakan yang ini. Itu ya, biar ini tetap bergerak, ini tetap bergerak. Nah, kita kembali ke yang event skin utama tadi ya. Nah, jadi kalau di sini birdnya bersentuhan dengan grup pipa, maka kita buat dia skin kita change the skin ya, yang di scan ke home. Oke. Itu ya. Nah, misalkan kena bersentuhan dengan ini, dia ke skin nih. Oke. Nah, terus bagaimana dari sini masuk ke gamenya? Nah, untuk masuk ke gamenya berarti kita balik ke home ya, home eventnya di sini. Kita buat di sini sebuah kondisi jika condition jika kita menyentuh layarnya tadi,
Oke, jika menyentuh layarnya, kita buat dia skin, change skin, change the scan, masuk ke scannya, scan utama. Oke, ini coba kita preview. Oke, dari sini kalau kita sentuh, nah dia masuk ke sini. Oke, itu. Oke, satu lagi ya, yang membuat dia juga mati adalah ketika birdnya ini bersentuhan dengan yang ini nih, landasannya. Jadi kita bisa tambahkan kondisi yang sama, yaitu jika birdnya collision dengan landasan. Nah, masih satu event di sini ya, dia juga ikut mati maksudnya dia juga reset ke home. Coba kita preview nih, selama dia enggak, nah kalau dia nah dia balik ke sini. Oke, kita sesuaikan ya, kita agak ke bawah kan ini ya. Kemudian tadi yang ini event ya, ini kita tarik event baru, ini copy saja. Review itu landasan ya, balik. Oke, seperti itu ya. Kemudian ada beginning, kita buat di sini nih, modify sini landasannya opacity tadi kita buat 0 ya, jadi landasannya juga nggak kelihatan. Itu ini landasan sudah tidak kelihatan. Oke, kemudian berikutnya kita ingin agar kalau kita sudah melewati beberapa tadi dapat poin, maka poin utamanya tadi itu akan dimunculkan di sini nih. Oke, akan dimunculkan di sini. Nah itu kita ke ini home event, sini add new event, tambahkan buat sebuah kondisi value, nilai dari global variable for pemain tadi lebih besar daripada 0, dan nilai ya 1 atau berapa, maka kita ingin core tadi ini, tulisan tadi kita ganti modify teksnya, terus ada operator kita set to membuat tadi global variable ya pemain ya. Dan di sini kita bisa tambahkan ya skor seperti ini ya. Oke, coba kita preview, harusnya lewat 1 2. Oh ini ada yang keliru sini ya, ini harus kemudian yang di sini ini ya. Skor 1. Oke. Cuman posisinya yang agak keliru di sini ya. Ini ke sini ya.
Oke, sini kita preview lagi. Oke, skornya 1. Oke, ini satu lagi ya yang perlu kita tambahkan di sini adalah kita harus buat ketika gamenya dimulai ya, di scan utama ini at the beginning of the scan kita harus buat nilai dari skornya itu adalah di set 0 terlebih dahulu. Oke, jadi jangan sampai dia masih menyimpan nilai dari game sebelumnya. Karena kita di sini global variabelnya bisa di clear global variable itu pakai kita set skor pemain sejak awal set sama dengan 0 ya. Jadi begitu restart begini 0 dulu. Kita preview lagi. Dari sini 0. Misalkan kita berhasil lewat terus 1 ya. Dan 0 lagi. Oke. Susah juga nih. Oke, karena ini agak susah juga jadi mungkin tidaknya kita jaraknya ini ya, jaraknya kita tambahkan lah. Kan 250 tapi 350 coba ya. Oke, preview. Nah,